Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai AI atau Artificial Intelligence ya. Nah tentunya kita sadar lah bahwa AI ini adalah suatu buzzword, satu hot topic yang sering banget dibahas di kripto ya. Nah tentunya beberapa projectnya juga ya ini cukup populer dan banyak juga yang minta di charting di DCWT. Seperti Render, Injective, GRT pernah beberapa kali. Nah tetapi kalau kita lihat ada beberapa juga project yang sebenarnya kalau kita lihat ke cycle sebelumnya itu nggak dimasukkan ke dalam kategori AI ya. Dan bahkan sekarang banyak juga project-project yang baru mau rilis itu selalu mereka kaitkan diri dengan AI. Ya kenapa? Karena sama seperti cycle kemarin ya. Cycle kemarin tapi beda ya. Kalau buzzword cycle kemarin itu adalah metaverse ya. Semua pengen jadi metaverse, semua pengen jadi play to earn ya, tapi lebih ke metaverse ya. Ya lihat sendiri artis-artis di Indo dulu banyak banget yang bikin koin-koin, token-token. Sebenarnya lucu ya, mereka rata-rata nggak bikin koin sih, mereka cuma bikin token. Karena kalau bikin koin lebih mahal ya, harus bikin blockchain, infrastrukturnya lebih repot. Jadi mereka ambil shortcut lagi, ya bikin token. Lebih simple begitu ya. Namanya ada banyak lah, ada Asik lah dulu, ada siapa tuh, apalah artis-artis. Gue juga jujurnya nggak terlalu ngikutin artis Indo ya. Cuma karena mereka tiba-tiba bikin kripto, gue juga jadi bingung ini mereka kenapa bikin kripto ya. Ya lu lihat sendiri akhirnya kemana ya. Nah apa penyebab kegagalan dari token-token artis metaverse di cycle kemarin? Nah jawabannya adalah lack in fundamentals. Kalau lu cuma pengen ya udah nih dapat momentum bam TP ya itu nggak masalah gitu. Tapi banyaknya orang dalam tanda kutip diberikan info bahwa ini akan menjadi masa depan semua akan begini, harga akan terus meningkat dan seterusnya. Nah itu yang serem. Maka jadi lagi-lagi kalau menurut gua ya token atau koin yang kita bisa pegang dalam jangka yang panjang itu harus token yang fundamentalnya bagus. Atau simpelnya apa? Bahasa kasarnya itu token actually useful, ada gunanya ya. Nah, pada hari ini kita akan mereview mengenai satu cryptocurrency project yang di dalam AI ya. Dia masuknya ke dalam kategori AI, tetapi menurut gua dia punya fundamental yang cukup menarik karena actually useful ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, jadi hari ini kita akan mereview mengenai Navy AI ya. Kenapa gue bilang ini berbeda dibandingkan dengan project-project AI lain? Karena dia use-nya ini very specific, extremely specific bahkan ya. Jadi tujuan dari Navy AI ini adalah mempermudah para tim dev untuk bisa coding ya. Jadi mereka itu membuat suatu GDE atau Grok Integrated Development Environment ya. Nah, di mana ini ada the first IDE yang dioptimize untuk blockchain ya, dan ini dibuat oleh Navy Labs ya. Atau ya mungkin di sini ya Navy AI itu nama projectnya, Navy Labs itu mungkin nama si ininya lah, nama tim devnya lah atau something like that lah gitu ya. Nah, ini akan membuat suatu language model yang intinya mempermudah para tim dev untuk bisa membuat suatu cryptocurrency project ya. Jadi ya seperti yang kita bisa di sini, ini ada videonya ya, dibilang coding is hard ya. Nah, tetapi dengan menggunakan GDE ini mereka akan dengan lebih mudah bisa coding dengan menggunakan AI ya. AI-nya sekali lagi untuk coding ya. Nah, jadi itu kurang lebih gambarannya ya. Jadi si Navy AI ini kalau dari dasarnya banget adalah suatu cryptocurrency project for developers ya. Jadi bisa dibilang memang niche ya. Jadi memang niche, tetapi kalau actually works, para tim dev akan cenderung menggunakan ini. Kenapa? Karena ya mempermudah gitu. Sama aja kayak misalkan kita bayangin zaman dulu semua orang naik kuda nih ya, naik kuda tiba-tiba ditemukan mobil gitu ya. Nah, kalau mobilnya nggak berguna, lebih tidak reliable dibandingkan kuda, ya orang-orang akan pilih tetap pakai kuda kan. Nah, kenapa orang pelan-pelan bergeser ke mobil? Karena berguna, karena lebih berguna tepatnya untuk untuk perjalanan jarak jauh dibandingkan dengan kuda. Lebih efisien. Nah itu, lagi-lagi efisiensi. Kalau benar-benar efisien, ini akan bisa diadopsi oleh banyak orang gitu ya. Nah, kita akan bahas dulu beberapa permasalahan dari ya AI in general ya. Jadi AI development ini bisa dibilang satu dunia yang full of failed projects ya. Di highlight dengan challenge yang cukup cukup sering terjadi di
field ini. Yang pertama adalah natural language processing untuk computer vision ya. Di mana banyak obstacles seperti limited data, bias algorithm, scalability issue dan juga slow progress. Nah, untuk crypto project yang masuk ke AI ini bahkan lebih sulit lagi kalau menurut mereka ya. Karena kalau kita build AI from scratch, berarti dari nol sama sekali ya, itu butuh resource yang banyak dan butuh expertise yang tinggi juga. Nah, di dunia kripto ini ya mereka bisa dibilang struggling. Kalau benar-benar pengen membuat suatu project yang berguna ya, seperti ChatGPT atau Claude. Makanya ada beberapa yang mencoba untuk membuat, orang lebih prefer pakai ChatGPT dibanding versi AI-nya. Begitu ya. Nah, tetapi ada a better way menurut mereka nih, menurut Navy AI. Jadi yaitu adalah menggunakan open source model seperti Grok ya. Nah, di sini mereka memberikan everyone access untuk inner workings dari data, code, dan anyone can improve it ya, dan bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing ya. Jadi sama kayak gini deh, kalau zaman dulu lu bikin baju ya, semua harus bikin baju kan, wah harus ke tailor, mahal, kenapa ya, iya diukur semua ya. Nah, tetapi zaman sekarang berapa banyak orang bikin baju gitu ya, bikin ke toko baju dari nol, enggak, rata-rata orang beli langsung di toko begitu ya, sudah mass produce. Nah, ini sama kurang lebih, mereka tuh membuat suatu template untuk para tim dev yang tadinya harus, kalau zaman dulu tuh mungkin ngebayangin kalau pengen beli baju harus ke tailor ya. Nah, sekarang lu bisa langsung masuk ke toko, lu cobain, enak, beli, bayar ya, as simple as that begitu ya. Nah, sekarang kita bisa di sini. Jadi kita masuk ke introduction dulu ya. Jadi dynamic landscape dari AI development. Jadi si Navy AI ini memberikan suatu inisiatif yang cukup bold, yaitu dia ingin merevolusi AI training ya, menggunakan decentralized GPU infrastructure seperti yang kita bahas tadi di sini, CGDE ya. Nah, di sini Grok itu memberikan suatu promise ya, yaitu di mana mereka itu bisa meleverage ada satu architecture untuk kita bisa mendapatkan satu dokumentasi yang komprehensif gitu. Jadi intinya mempermudah para tim dev begitu ya. Nah, konsepnya itu sekali lagi adalah dengan menggunakan satu decentralized ecosystem ya, dengan principle of AI democratization dan juga collaboration begitu ya. Next, untuk detailnya kita bisa contoh di sini ya, Grok 1.5 ya. Jadi lagi-lagi ini ada terus perkembangannya ya. Ini Grok 1, Grok 1.5. Jadi ada versi-versi selanjutnya. Kalau kita lihat di sini dia secara math nih ya, bisa dibilang dia mirip-mirip dengan GPT-4, Claude 3 Opus dan beberapa AI lain itu dia mulai comparable begitu. Jadi bisa dibilang ya, dia ini nggak cuma ngasal bikin ya udah pokoknya AI gitu, tetapi dia ingin kompetitif dengan AI yang bisa dibilang versi centralized-nya lah begitu ya. Jadi nggak hancur gitu secara poin gitu, secara persentase nggak malu-maluin begitu ya. Nah, jadi dia bisa ngeproses dengan bagus juga. Nah, jadi ini yang membuat apa ya kesannya ya, ini membuat jadi cukup menarik. Kalau sampai ini bisa diadopsi secara massal, ini bisa jadi the next big thing gitu ya. Nah, jadi ini perbandingannya dengan other AI models. Jadi untuk Grok ini mereka memprovide information reference dan juga mereka bisa mengincrease authenticity of the informationnya itu sendiri. Sementara other AI enggak ya, mereka tidak offer information reference sehingga mereka ini meresult di authenticity yang lebih kecil, diminished gitu ya. Oke, selanjutnya solusinya gimana? Solusinya adalah mereka menggunakan DGPU ya, through io.net. Nah, ini mereka juga ada kerjasama nih dengan io.net ya. Nah, lewat di sini mereka ini akan bisa mentrain si Grok ini supaya bisa lebih cheaper digunakan dibandingkan dengan GPU yang centralized seperti yang kita bahas, atau bukan kita bahas, yang kita lihat di sini nih. Ya untuk sekarang mungkin sedikit masih di bawah ya, tapi ya nggak semua di bawah juga sih. Kayak kita contoh math-nya di sini nih, ini signifikan lebih tinggi daripada Claude 3 Sonnet ya, dan ya sedikit di bawah dari GPT-4 dan di bawah dari Gemini Pro 1.5. Tapi lagi-lagi ini udah lama gitu. Ini Grok masih cukup baru lah kasarnya ya. Jadi punya potensi sebenarnya. Nah, selanjutnya AI dan kripto. Seperti yang kita tahu, dalam kripto ini orang sekarang sangat-sangat suka dengan namanya AI ya. Nah, jadi lagi-lagi AI dan kripto ini will shake up the economy menurut mereka ya. Nah, dan si AI ini bisa bring new opportunities ke every sector begitu ya. Kayak sekarang gini deh, jujur, cukup banyak hal-hal yang sekarang sudah mulai terpengaruh dengan AI ya, seperti contohnya the art ya, walaupun ada pro kontra ya.
Ya kayak AI dia bisa membuat lagu yang stylenya kayak apa, tinggal kita ketik dia bisa keluarkan lagu gitu. Dia bahkan bisa mengarang lagu sendiri tentang apa spesifik yang kita bahas pun bisa gitu. Yang kita minta untuk dia bikin, misalkan tolong buatkan satu lagu romantis tentang apa misalnya naik gunung. Nah, dia bisa bikin gitu, dia bisa bikin melodi sendiri dan seterusnya ya. Ya lagi-lagi itu bisa dilihat sebagai suatu hal yang baik maupun buruk di waktu bersamaan. Nah, tetapi ya percaya ya suka nggak suka ya antara kita bisa make money di dalamnya atau enggak begitu ya. Kalau gue pribadi sih kalau dia bakal tetap profit aja lebih baik ya kita ikutan make money di dalamnya ya. Nah, selanjutnya IDE atau Integrated Development Environment. Nah, ini adalah suatu software application yang memprovide comprehensive facility untuk para programmers untuk software development. Jadi typically ini untuk code editor, ada code compiler, lalu juga ada interpreter dan seterusnya lah. Lagi-lagi ini cukup detail lah ya. Jadi gini deh, kalau misalkan yang dibahas semua secara satu persatu mungkin akan bikin bingung juga gitu. Intinya yang gue ingin tekankan adalah secara fundamental si Navy AI ini cukup menarik begitu. Pasti berhasil nggak? Ya kita nggak pernah tahu begitu. Banyak brilliant idea pun yang akhirnya secara prakteknya tidak bisa dilakukan gitu. Jadi kita nggak bisa tahu apakah dengan fundamental yang menarik ini bisa beneran membantu atau enggak begitu. Banyak konsep-konsep menarik di masa lalu pun yang terdengar bagus di masa itu, tetapi in hindsight setelah kita ngelihat ke depannya, oh ternyata ada cara lain yang lebih baik. Nah itu kita nggak bisa tahu apakah this way is the best way atau enggak begitu. Tetapi at least for now seperti yang gue lihat, minimal dia tuh punya fundamental, dia ada rencana mau ngapain begitu. Jadi nggak cuma asal AI kita AI, tapi nggak tahu AI-nya buat apa gitu ya. Nah selanjutnya seperti yang gue bilang tadi ya, si Navy AI ini sudah ada strategic partnership dengan IO.net ya. Nah, seperti yang kita tahu si IO ya jujur ini bukan common knowledge ya, tapi si IO.net ini adalah leading decentralized GPU compute platform begitu. Jadi bisa dibilang si Navy AI ini dia menggunakan berbagai macam teknologi yang sebenarnya sudah ada gitu, tapi dia kolaborasikan sehingga jadi lebih baik lagi begitu. Nah, dengan kolaborasi si IO.net ini mereka akan menambahkan 50 additional Tesla T4 GPUs untuk infrastruktur mereka. Gitu. Itu mungkin membuat kenapa perkembangan dia cepat dan cenderung bisa mulai bersaing dengan AI yang sudah mainstream begitu seperti ChatGPT dan seterusnya begitu ya. Nah, bahkan kalau dari sisi investment dalam tanda kutip ya. Nah, dia ini bahkan sudah di-fund oleh beberapa disebutnya alpha hunters mungkin ya atau angel investors begitu ya. VC juga boleh lah ya. Dimana salah satunya yang mungkin cukup high profile adalah ini ya, namanya itu siapa ini? Subi ya, dia itu ex AI founder begitu, dan juga ini Anil Delphi CEO. Jadi dia sudah mulai ada mulai banyak orang-orang yang interested sama project mereka di dalam crypto industry in general begitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini juga mereka juga sudah announce partnership mereka dengan Chasm Network begitu, di mana si Chasm Network ini adalah suatu AI model aggregator untuk optimize users experience di AI. Begitu. Jadi lagi-lagi dia bekerja sama, berkolaborasi dengan project-project yang memang ya dia punya fundamental, dan ya gini ya, kita nggak pernah bisa tahu ke depannya berhasil atau enggak. Tapi yang kita bisa lihat, ya minimal tuh dia ada effort untuk benar-benar membuat suatu produk yang actually useful. Begitu ya. Next, dia selanjutnya ini untuk IDO ya. Jadi IDO mereka ini sebentar lagi sebenarnya udah sih. Ini akan nanti gue kasih tunjuk di belakang bagaimana cara untuk transaksinya. Nah, jadi sekali lagi mereka sedang dalam masa-masa IDO ya. Nah, untuk IDO ini sendiri detailnya itu akan ada 14,2 juta USD worth of ini ya berarti ya. Worth of si token mereka ini sendiri. Hard cap-nya 800.000, jadi ya bisa dibilang ya belum terlalu besar ya. Otomatis dari itu jangan sampai terlalu gila-gilaan, jangan jor-joran gitu. Maksudnya apa? Ya walaupun kalau gue ngerasa secara fundamentalnya menarik, tetapi nggak bisa kita udah hajar aja ini semua dana, nggak bisa kayak gitu. Karena secara market cap dia akan kecil. Nah, market cap kecil otomatis akan membuat dirinya lebih volatile. Even dia punya fundamental. Kayak contoh, Ethereum waktu pertama kali dia sudah ICO dan seterusnya, lu bisa lihat sendiri, dia sangat volatile. Begitu. Walaupun in hindsight ya kita ngeliat sekarang, ya Ethereum udah jauh lebih tenang lah dibanding dulu di awal.
Tapi ya itu dia resiko dari suatu aset yang market cap-nya masih kecil. Maka dari itu kalau gue pribadi tetap mengingatkan, walaupun ini bentuknya IDO bukan pre-sale, gue tetap masukkan ke dalam satu kategori yaitu pre-sale. Jadi jangan sampai lebih dari 5% portofolio spot lo. Begitu. Lihat potensi boleh, tapi jangan sampai menutup mata dan gelap mata lebih tepatnya ya. Bukan menutup mata, tapi bukan menutup mata tapi gelap mata. Wah, pengen gila-gilaan aja. Nah, ya kalau naik seneng, kalau turun, nah itu makanya sekali lagi mitigasi resikonya dengan alokasi jangan terlalu besar ya. Nah, untuk detailnya untuk melakukan seperti apa kita akan bahas sekarang. Oke, dan untuk cara pembeliannya sebenarnya straightforward sih ya, sama seperti kita melakukan pre-sale in general. Kita konekkan wallet kita, kalau gue pribadi pakai MetaMask ya, dan setahu gue ini harus pakai MetaMask juga. Jadi pastikan lo punya 2 wallet ya. Yang pertama adalah MetaMask, yang kedua adalah boleh Phantom atau boleh yang lain, tapi kalau gue pribadi pakai Phantom karena yang paling banyak dipakai. Jadi intinya wallet yang compatible dengan Solana Network ya, supaya lu bisa lu bisa dapat si addressnya. Lu copy, udah gitu taruh di sini, di paste ya. Karena ini diperlukan untuk si Solana addressnya untuk mereceive si presale-nya ya. Kita paste di sini. And then kita lihat di sini untuk public sale information-nya itu soft cap-nya 500.000, hard cap-nya 800.000. Jadi otomatis secara market cap kita bisa lihat ya cenderung kecil. Maka dari itu dia ya otomatis punya resiko yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata ya. Tetapi ya lagi-lagi kalau kita bisa mitigasi resikonya ya oke-oke aja. Makanya kalau gue pribadi hanya 5% saja dari portofolio spot gue secara keseluruhan ya, bukan setiap presale. Kalau setiap presale ya ujung-ujungnya kegedean ya. Nah, untuk allocation dari si Navy tokennya ini sendiri 13% untuk si treasury, 6% untuk R&D, 10% untuk tim dan contributor, 9% untuk public sale, 7% untuk liquidity, ekosistem grant 5%, mining 40%, dan private sale 10%. Ya, jadi bisa dibilang ya yang dipegang oleh tim dev itu ya arguably ini sih ya, berarti 20 berapa nih? Ya masih jauh dari 50%. Ya dibilang bagus banget sih ya nggak ekstrim juga sih, tapi oke lah ya. Oke, kita langsung aja ke cara belinya. Kita akan menggunakan BSC, jadi pastikan ya kalau gua pakai BSC berarti gua harus ada BNB sedikit ya supaya untuk gas fee gitu. Tapi kalau lu pengen pakai Solana ya pastikan punya Solana, pakai Arbitrum ya punya Arbitrum ya. Kita kasih langsung contoh aja, kita pakai USDT, langsung kita purchase. Nanti kita tinggal approve di MetaMask-nya ya, kita begini, kita confirm. And then selesai ya, transaksinya has been submitted. Nanti kita tinggal tunggu for confirmation. Nah, kita bisa di sini sudah ada confirmation ya, jadi sudah beres dan harusnya sudah ada transaction history-nya. Nah, sini udah ada ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk beli Navy AI ya. Oke, kita tutup seperti biasa video kita pada hari ini dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.